Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku bakal ngebahas satu soal ya, cukup satu soal aja, yaitu tentang mapel ekonomi pastinya. Nah, ini adalah pelajaran kelas 12 ya, kelas 12 IPS. Soal yang aku bahas ini adalah soal yang pertanyaannya tentang gimana cara mencari jumlah biaya-biaya dari laporan keuangan singkat pastinya ya yang diketahui. Jadi kita disuruh mencari berapa biaya selama bulan tertentu kayak gitu. Nah, ini merupakan salah satu soal HOTS ya teman-teman. Jadi soal ini sering dipakai untuk masuk ujian PTN tapi jalur khusus kayak gitu. Misalnya jalur SIMA atau UTUL UGM atau jalur masuk perguruan tinggi lainnya ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja aku mulai ke video pembahasan. Jangan lupa ya, tonton terus sampai habis soalnya supaya bisa paham dan dimengerti. Bagi teman-teman yang merasa kebantu dengan adanya video pembahasan soal ini, boleh memberikan dukungannya berupa mengklik tombol subscribe, boleh juga videonya di like, comment, serta share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke, terima kasih. Next, aku mulai ke video pembahasan. Oke teman-teman, di sini aku bakal ngebahas salah satu soal ekonomi ya, mencari ini kelas 12 IPS pastinya, mencari beban-beban di antara angka-angka yang udah diketahui ya. Oke, nah aku mulai aja ya. Ini salah satu contoh soal HOTS di mana soalnya perlu analisis yang dalam, tapi secara konsep kalau teman-teman udah matang pasti udah bisa ya. Oke, aku bacain aja soalnya. Soal 1, selama bulan Juli 2022 suatu perusahaan menghasilkan pendapatan. Nah, ini pendapatan perusahaan ya. Pendapatan sebesar 25 juta, pemilik melakukan pengambilan prepay. Nah, prepay 1.300.000. Pada tanggal 1 Juli 2022 utang perusahaan. Nah, ini utang awal ya. Utang 1 Juli itu 6 juta. Dan aktifanya itu aktiva 1 Juli pastinya ya, 12 juta. Tanggal 31 Juli modal berjumlah, nah itu modal akhir ya, modalnya 17 juta. Utang berjumlah 6 juta. Jumlah biaya selama bulan Juli, yang ditanya adalah biaya bulan Juli ya. Nah, biaya yang ditanya adalah biaya di bulan Juli ya. Oke, nah biaya itu kan ada di komponen mencari laba ya. Laba kan rumusnya ini ya, laba sama dengan pendapatan. Nah, pendapatan dikurang dengan biaya-biaya atau beban-beban ya, sama aja ya. Nah, biaya-biaya. Oke, pendapatan udah diketahui belum? Perusahaan menghasilkan pendapatan 25 juta, berarti udah diketahui ya, 25 juta. Nah, 25 juta. Oke. Nah, dikurang biaya itu yang ditanya ya, belum ada. Laba udah ada nggak di soal? Laba belum ada ya teman-teman. Jadi karena belum ada dua komponen, jadi harus kita cari dulu dong laba bersihnya ya. Nah, kecuali nanti udah ketemu satu komponennya, jadi kita bisa cari komponen lainnya. Cari dulu laba bersihnya, berarti ini menentukan laba ya, menentukan. Nah, laba bersih LB aja ya, laba bersih ya. Oke, model laba bersih itu cara carinya ini teman-teman, rumusnya gampang banget ya. Itu kan ada di komponen mencari laporan perubahan modal ya. Nah, berarti gini rumusnya. Nah, modal 31 Juli ya, modal 31 Juli atau modal akhir ya, modal 31 Juli. Nah, 31 Juli itu modal akhir ya teman-teman, sama dengan modal awal. Nah, modal awalnya pasti modal 1 Juli ya, awal bulan tersebut maksudnya ya. Modal awal ditambah
laba bersih. Nah, ditambah LB laba bersih dikurang prepay. Nah, dikurang dengan prepay. Oke, modal 31 Juli. Mana dia, ada nggak diketahui di soal ini ya? Pada tanggal 31 Juli 2022 modal berjumlah. Berarti itu modal akhirnya. Nah, modal akhirnya berapa? 17 juta. Nah, itu 17 juta ya. 17 juta sama dengan, nah, modal 1 Juli. Modal 1 Juli nggak ada ya. Adanya cuma modal akhir Juli. Modal akhir ya, modal 31 Juli. Berarti cari dulu dong teman-teman modal awal ya. Ini gampang banget cara carinya ya. Nah, cari dulu, tentukan modal awal nih. Nah, tentukan modal awal. Modal awal tuh gampang carinya ya. Rumus mencari modal kan ini ya. Kan teman-teman tahu ya, persamaan akuntansi kan harta sama dengan utang ditambah modal. Kalau mencari modal sama dengan harta dikurang utang. Nah, ini seluruh komponen yang awal ya, nilai-nilai yang awalnya, nilai di tanggal 1 Juli semuanya ya. Nah, modal awal yang dicari ya. Kemudian harta awal. Nah, ini dia harta awalnya berapa. Nah, ini dia ya. Selama bulan Juli 2022 suatu perusahaan menghasilkan pendapatan, pemilik melakukan PP. Pada tanggal 1 Juli utang perusahaan 6 juta. Itu utang awalnya ya 6 juta. Nah, ini 6 juta. Kemudian utang perusahaan dan aktifanya 12 juta. Nah, aktifanya ini 12 juta. Nah, dikurang 6 juta. Itu modal awalnya ya. Berarti modal awal itu tinggal kurangi aja harta dikurang utang. 12 juta dikurang 6 juta sama dengan berapa? 6 juta. Nah, 6 juta udah ketemu nih modal awalnya 6 juta ya. Berarti di sini kita tinggal masukin aja modal awal itu kan sama dengan modal 1 Juli ya. 6 juta. Nah, 6 juta. Nah, 6 juta ditambah laba bersih yang ditanya, yang dicari ya, dikurang prepay. Prepay-nya berapa? Nah, 1.300.000 ya. 1.300.000 nah ribu. Oke. Nah, ini tinggal kita selesain aja 17 juta. Nah, 17 juta sama dengan, oke, aku singkat aja ya. 6 juta dikurang 1.300.000 berapa? 5.700.000 kan? Nah, 5.700.000. Oke. Iya, bener kan ya? 6 juta kurang 113 berarti 47 sorry sama dengan 4,7 juta. Nah, ini ya 4.700.000 maksudnya ya, dikurang dengan laba bersih. Nah, berarti laba bersih sama dengan 17 juta. Nah, 17 juta ya, 17 juta dikurang dengan 4.700.000. 4,7 ya, itu 4.700.000 ya maksudnya. Jadi aku singkatin aja supaya cepat. Nah, 17 juta dikurang 4,7. 4.700.000 kan 12.300.000 ya. Nah, ini 12.300.000. Nah, 12.300.000 udah ketemu nih laba bersihnya. Nah, ini laba bersihnya. Kita tinggal masukkan ke sini nih. Laba bersih ya. Ini mencari laba bersih. Berarti laba bersihnya udah ketemu. Nah, udah ketemu 12.300.000, 12.300.000. Nah, sama dengan, oke, ini agak kepepet ya. Ini kayaknya nggak muat lagi deh. Aku hapus dulu RP-nya ya. Oke, tunggu dulu ya. Oke. Nah, itu dia ya. Tinggal kita masukin aja. Mencari biaya kan lebih mudah kalau udah dapetin laba bersihnya ya. Oke, wait. Oke, berarti ini 12.300.000. Gimana nih? Kok nggak ada pennya? Nah, aduh. Oke. Nah, itu dia. Oh alah, kok tebel banget. Pen aja deh. Oke, 12.300.000 sama dengan, nah, 25 juta dikurang dengan biaya-biaya ya, biaya-biaya. Berarti kita udah bisa nih ngedapatin biayanya. Kan tadi pindah keluar kiri jadi plus ya. Plus sama dengan 25 juta. Nah, 25 juta dikurang 12.300.000. Jadi aku singkatin aja ya, 12,3 ya. Nah, itu artinya 12.300.000. Nah, biaya-biayanya berapa tinggalnya tuh? 25 juta dikurang 12.300.000 itu sama dengan 12.700.000.
Oke, nah ini ya, berarti kita ketemuin nih, si biaya udah kita ketemuin. Nah itu jumlahnya ya teman-teman, jadi jumlahnya 12.300.000. Oke, nah itu berarti jawabannya delta D ya. Nah ini biayanya udah kita ketemuin, yaitu 12.700.000. Oke, gampang ya teman-teman. Berarti caranya cari dulu laba bersihnya. Nah, sebelum cari laba bersih, cari dulu modal awalnya ini ya yang pertama. Kemudian setelah dapat modal awal, kita cari laba bersihnya yang kedua, baru dapat laba bersih. Tinggal kita masukkan ke rumus yang ketiga. Laba sama dengan pendapatan dikurang biaya-biaya ya. Jadi ada 3 langkah di sini ya teman-teman. Semoga bisa dimengerti.